Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada materi ekonomi kelas 12 siklus akuntansi perusahaan jasa dengan kompetensi inti sebagai berikut. Kompetensi dasarnya pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang memiliki kegiatan memproduksi dan menyediakan berbagai macam layanan seperti keamanan, kenyamanan, dan lain-lain kepada konsumen yang membutuhkan. Contoh perusahaan jasa di Indonesia saat ini termasuk yang berikut. Perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi, infrastruktur, dan utilitas misalnya Indosat Terbuka, Garuda Indonesia Terbuka, Telekomunikasi Indonesia Terbuka, Jasa Marga Terbuka, dan lainnya. Perusahaan jasa yang bergerak di bidang keuangan, misalnya Bank Sentral Asia Terbuka, Bank Mandiri Terbuka, Bank Danamon Terbuka, Bank Rakyat Indonesia Terbuka, dan lainnya. Karakteristik perusahaan jasa adalah 1. Tidak berwujud atau intangibility, sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat. 2. Tidak terpisahkan atau inseparability, atau produk dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama. 3. Beraneka ragam atau heterogeneity. 4. Mudah lenyap atau perishability. Manfaat jasa bersifat mudah lenyap dengan cepat sehingga konsumsi jasa akan dilakukan oleh para konsumen secara berulang seperti jasa pijat tubuh. 5. Kegiatan utamanya adalah menjual jasa. 6. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. 7. Harga jasa tidak dapat dipatok secara general. 8. Tidak ada harga produksi dan penjualan. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dalam transaksi, misalnya kwitansi, nota, faktur, dan sebagainya. Apabila pencatatan dalam pembukuan tidak ada bukti pembukuannya, maka pencatatan tersebut dinyatakan tidak sah. Bukti transaksi digolongkan menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti yang dipakai untuk aktivitas transaksi di dalam area perusahaan. Bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Contoh bukti transaksi intern adalah sebagai berikut. 1. Memo atau memorial adalah bukti yang dibuat pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Contohnya seperti berikut ini. Misalnya, seorang karyawan bagian produksi karena belum gajian, dia kehabisan uang untuk membeli bensin, maka dia menghubungi bagian administrasi keuangan perusahaan untuk meminjam dengan potong gaji bulan depan. Maka dia akan diberikan selembar bukti transaksi seperti ini. Informasi apa? Meminjam uang sebesar berapa untuk pembelian bensin dengan pembayaran pada akhir bulan gaji berikutnya misalnya. Ya. Ini ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan dengan diketahui bagian akuntansi. Yang kedua, bukti kas masuk adalah bukti penerimaan uang yang diperoleh perusahaan. Contohnya seperti ini. Biasanya di dalam bukti kas masuk ini akan merinci atau menjelaskan uang diterima dari siapa, kemudian banyaknya uang berapa dan untuk pembayaran apa. Kemudian yang ketiga, bukti kas keluar adalah bukti pengeluaran uang yang dilakukan perusahaan. Biasanya di dalam bukti kas keluar terdapat dibayarkan kepada siapa, sebesar berapa, dan untuk pembayaran apa. Seperti berikut ini. Contoh bukti transaksi ekstern adalah 1. Kwitansi adalah
bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang bagian sebelah kanan ini adalah kwitansi yang diberikan kepada pihak pembayar, dan bagian kiri kwitansi atau sus kwitansi seperti ini yang ditinggal ya, diterima oleh penerima uangnya. Yang kedua, faktur adalah bukti transaksi dari penjualan atau pembelian secara kredit atau tidak tunai. Buktinya seperti ini. Kemudian, nota kredit adalah nota yang berisikan perkiraan langganan di kredit karena penerimaan kembali barang yang dijual. Contohnya seperti ini. 4. Nota debit adalah nota yang berisikan perkiraan langganan di debit karena pengambilan barang yang dibeli. Contohnya seperti ini. Cek adalah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak pemilik rekening di suatu bank dengan tujuan untuk membayarkan sejumlah uang yang tertera atau namanya tertera di dalam cek. Contohnya seperti ini. 8. Bukti transaksi rekening koran adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk nasabahnya. Seperti ini. 9. Bukti transaksi biliet giro adalah suatu surat perintah untuk memindahkan dari jumlah uang rekening nasabah bank ke rekening penerima yang namanya tercantum di biliet giro dalam bank yang sama atau berbeda. Contohnya seperti ini. 10. Bukti transaksi setoran bank adalah sebuah catatan transaksi yang disediakan dari pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran ke bank. Contohnya seperti ini. Ini contoh dari bukti transaksi yang lainnya. Ini bukti transaksi penerimaan uang di ATM. Kemudian bukti transaksi Bukalapak, bukti transaksi e-tol, bukti transaksi Gojek, nah, kemudian dilanjutkan dengan aturan debit kreditnya. Sebelah kiri suatu akun disebut sisi debit dan sebelah kanan akun adalah sisi kredit. Jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya dicatat. Di sini contohnya, kelompok akun harta, penambahan saldo debit, pengurangan saldo kredit. Utang, penambahan saldo kredit, pengurangan saldo debit. Modal, penambahan saldo kredit, pengurangan saldo debit. Penjualan, penambahan saldo kredit, pengurangan saldo debit. Pembelian atau beban, penambahan saldo debit, pengurangan saldo kredit. Saldo normal, jumlah penambahan yang dicatat dalam sebuah akun biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah pengurangannya. Oleh sebab itu, saldo normal umumnya akun yaitu positif. Misalnya jumlah debit atau penambahan pada akun aktiva biasanya lebih besar daripada jumlah kredit atau pengurangnya. Sehingga akun aktiva biasanya memiliki saldo debit. Sedang akun-akun kewajiban dan modal biasanya memiliki saldo kredit. Perhatikan tabel berikut ini. Jenis akun aktiva, penambahan debit, pengurangan kredit, saldo
menurunnya debit. Akun kewajiban, penambahan kredit, pengurangan debit, saldo menurunnya kredit. Akun modal, penambahan kredit, pengurangan debit, saldo menurunnya kredit. Akun privé, penambahan debit, pengurangan kredit, saldo menurunnya debit. Akun pendapatan, penambahan kredit, pengurangan debit, saldo menurunnya kredit. Akun beban, penambahan debit, pengurangan kredit, saldo menurunnya kredit. Untuk tahap pencatatan, langkah-langkah pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa meliputi 1. Pencatatan bukti transaksi dari sumber pencatatan yang ada. 2. Analisa bukti transaksi. 3. Membukukan bukti transaksi ke dalam jurnal. Tahap penggolongan akuntansi pada perusahaan jasa meliputi 1. Memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar atau yang dikenal dengan nama pemostingan. Dalam buku besar, akun-akun digolongkan menjadi jenis akun dan nomor akunnya. Setelah semua data selesai diposting, masing-masing akun pada buku besar dihitung saldonya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Ya, tahap pencatatan yang pertama yaitu transaksi ke dalam jurnal. Contoh, perusahaan Jasa Harapan Jaya didirikan pada tanggal 1 Januari oleh Tuan Fadil dengan transaksi sebagai berikut. 1 Januari 2020, Tuan Fadil memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Maka, sebelum kita membuat jurnal, kita menganalisis bukti transaksi terlebih dahulu. Contoh, pada tanggal 1 Januari tersebut, bukti analisis bukti transaksinya adalah sebagai berikut. Akun yang dipengaruhi kas, pengaruh akun bertambah, debit, dan jumlahnya 50 juta rupiah. Kemudian akun yang kedua yang dipengaruhi adalah modal, bertambah, sebelah kredit 50 juta. Berikutnya, tanggal 3 Januari 2020 dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta, dibayar secara tunai 20 juta dan sisanya dibayar kemudian. Analisis bukti transaksinya adalah sebagai berikut. Kendaraan bertambah debit 40 juta, kas berkurang kredit 20 juta, utang bertambah kredit 20 juta. Sehingga nanti di dalam memasukkannya adalah seperti berikut. Untuk tadi tanggal 1 Januari, jurnal umum dengan kolom tanggal, akun yang dipengaruhi, referensi, debit, dan kredit. Maka untuk akun yang dipengaruhi tanggal 1 kas, langsung dimasukkan di kolom sebelah debit. Karena di sini sesuai dengan analisis bukti transaksinya, kas sebelah debit bertambah. Dan modalnya sebelah kredit, maka di jurnal modal ditaruh di sebelah kredit. Berikutnya, tanggal 3, analisis bukti transaksinya kendaraan bertambah debit 40 juta. Berarti langsung kita pindahkan di jurnal. Kendaraan langsung masukkan sebelah debit sebesar 40 juta. Kemudian, kas berkurang kredit. Maka jurnalnya kas langsung masukkan di kolom kredit 20 juta. Kemudian utang bertambah kredit 20 juta, maka dimasukkan ke jurnal umum utang sebelah kolom kredit 20 juta. Berikutnya, tanggal 5 Januari dibayar pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan 150.000. Analisis bukti transaksinya adalah sebagai berikut. Beban iklan bertambah debit 150.000, langsung masukkan di jurnal. Beban iklan, kolom debit 150.000. Kemudian kas berkurang kredit 150.000, masukkan ke jurnal kas, langsung kolom kredit 150.000. Berikutnya, tanggal 6 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PDUD Senang Hati sebesar 400.000. Analisis bukti transaksinya,
peralatan kantor bertambah debit Rp400.000. Langsung masukkan di di jurnal umum. Peralatan kantor kolom debit Rp400.000 dan utang dagang kredit bertambah kredit 400.000. Jurnal umumnya utang dagang langsung masukkan kolom kredit. Tanggal 8 Januari diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi 400.000. Analisis transaksinya adalah kas bertambah debit 400.000, pendapatan bertambah kredit 400.000. Langsung dimasukkan ke dalam jurnal umum, kas kolom debit 400.000 dan pendapatan taksi kredit 400.000. Untuk memahami penjelasan dalam tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa, maka silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Di sini ada potongan jurnal umum dari PT Rapi milik Nyonya Happy. Nah, sebagai berikut. Dari data sebagian jurnal umum di atas, buatlah deskripsi transaksi untuk tiap tanggal transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal. Cukup satu saja instruksinya karena kita baru belajar tentang jurnal. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa, yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.